Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Amalia Kartika dengan NPM 204240084. Saya dari kelas 4C yang akan memaparkan materi yang berjudul Perbedaan dan Perubahan Kurikulum tahun 1947 sampai Kurikulum Merdeka atau Kurikulum Nasional. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengetahuan yang mencakup tujuan pendidikan, isi dan bahan pembelajaran, metode serta evaluasi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan menjadi acuan utama bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Perubahan kurikulum di Indonesia terjadi sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman, perubahan sosial budaya, tuntutan global, serta kebutuhan peserta didik agar mampu bersaing dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kurikulum 1947, Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama yang diterapkan di Indonesia setelah merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk menggantikan sistem pendidikan kolonial Belanda dan berorientasi pada pembentukan karakter bangsa yang merdeka. Fokus utama kurikulum ini adalah penanaman nilai moral, kesadaran bernegara, dan semangat nasionalisme, bukan pada penguasaan materi pelajaran secara mendalam. Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang disesuaikan dengan situasi politik dan sosial pasca Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, beriman, berakhlak, dan memiliki pengetahuan dasar untuk melanjutkan pendidikan maupun hidup bermasyarakat. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 dikembangkan dengan pendekatan manajemen berbasis tujuan, yaitu menitik beratkan pada perumusan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Kurikulum ini menuntut guru untuk merencanakan pembelajaran secara rinci agar proses belajar mengajar berlangsung efektif dan efisien. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 hadir sebagai respon terhadap kritik pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru. Kurikulum ini menekankan pendekatan cara belajar siswa aktif CBSA, yaitu pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif berpikir, berdiskusi, dan menemukan konsep secara mandiri. Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan penggabungan konsep kurikulum 1975 dan 1984 yang berusaha menyeimbangkan antara tujuan pembelajaran dan keaktifan siswa. Kurikulum ini dirancang agar siswa menguasai materi pelajaran secara menyeluruh sesuai jenjang pendidikan. Kurikulum 2004 yang disebut dengan KBK, kurikulum berbasis kompetensi KBK, adalah kurikulum yang menitik beratkan pada pengembangan kemampuan dan keterampilan siswa sesuai kompetensi yang telah ditetapkan. Keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari penguasaan materi, tetapi juga dari kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Kurikulum 2006 yang disebut dengan KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan peserta didik serta lingkungan sekolah dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan. Kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 dirancang untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis pendidikan ilmiah, scientific approach, dan penguatan pendidikan karakter. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum nasional yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum ini berfokus pada materi esensial, pengembangan kompetensi, serta pembentukan karakter melalui pembelajaran yang bermakna. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Perubahan kurikulum di Indonesia dari tahun 1947 hingga kurikulum Merdeka menunjukkan usaha berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai perkembangan zaman. Kurikulum mengalami pergeseran dari pembelajaran yang berpusat pada guru dan materi menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta pengembangan kompetensi dan karakter. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan fokus pada materi esensial dan penguatan profil pelajar Pancasila agar peserta didik siap menghadapi tantangan masa depan. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.